Tanah air, ku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Walaupun banyak negeri ku jalani, yang masyhur bermari kata orang, tetapi kampung dan rumahku, di sanalah ku rasa senang. Tanahku tak ku lupakan, engkau ku banggakan. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Jadi konsep awal kami khususnya di RT 27 RW 9 Desa Mblingkang, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik adalah bahwa ini kita tinggal di perumahan yang baru, di mana kita tahu bahwa kalau pemukiman baru itu adalah warganya juga baru, terutama orang-orang muda, ya, orang-orang muda yang sibuk dengan aktivitas dirinya sendiri, ya. Tentu kami tidak ingin bahwa setiap warga yang ada di RT kami itu tidak punya rasa guyub dan rukun, ya. Oleh sebab itu kami ingin mengimplementasikan konsep guyub dan rukun kami melalui satu wadah-wadah kegiatan, ya, yang diantaranya adalah ada kepengurusan RT dulu yang pertama, yang kedua ada kepengurusan PKK, kemudian ada kepengurusan Dasawisma, ada Karang Taruna, ya.
Tentu kalau kita berbicara ingin hidup dan rukun harus ada wadahnya dulu. Kemudian setelah wadah tentu harus ada implementasi kegiatannya. Nah, kegiatan yang kami jalankan khususnya di wilayah RT 27 adalah bagaimana mulai komunitas PAUD, komunitas anak-anak, remaja dan dewasa itu bisa bersama-sama. Kita tahu contoh saat ini anak-anak itu rentan dengan kenakalan remaja, kenakalan anak. Nah, dengan kita guyup dan rukun tentu kalau mereka punya wadah saling mengenal sehingga ketika ketemu di jalan ada sesuatu hal yang tidak bagus dari lirikan mata saja mungkin bisa bertengkar, tetapi kami tidak melakukan itu. Oleh sebab itu khususnya di RT 27 banyak wadah-wadah kegiatan ya. Yang pertama kita punya wadah kegiatan istiqosa untuk bapak-bapaknya, kemudian ibu-ibunya kita punya wadah Dasawisma dan PKK, di mana Dasawisma dan PKK itu punya banyak program ya. Salah satunya adalah program yang menarik adalah bank sampah ya. Jadi melalui pengolahan bank sampah, baik itu sampah kering maupun sampah basah, itu dapat diimplementasikan sebagai sumber pendapatan ya. Yang sudah jalan sampah keringnya adalah mereka dari hasil sampah itu digunakan sebagai modal kegiatan koperasi. Nah, terus berlanjut hasil laba-laba ini maka akan digunakan sebagai sarana untuk mengembangkan potensi kemajuan kampung ya. Salah satu adalah membangun fasilitas kegiatan untuk anak-anak seperti taman bermain, kemudian panggung prestasi, kemudian hal-hal yang lain. Itu konsepnya. Kemudian kegiatan untuk menyemarakkan ya agar kita satu sama lain itu bisa saling berkomunikasi. Ada kegiatan untuk remaja dan dewasa itu seperti band. Kita punya band 27. Nanti bisa dilihat di YouTube kami ya. Band RT 27 Oma Indah dan Gram Nganti nanti bisa dilihat di situ. Kemudian kita juga punya grup Qosida. Itu kita juga punya grup Qosida. Kemudian sarana yang lain ya untuk mengembangkan pendidikan anak-anak dan membuka kemampuan pengetahuan anak-anak, kita juga mengupayakan adanya ini taman baca. Nah, tentu ini adalah hasil ya kerja keras seluruh warga ya, dari warga yang awalnya hanya komunitas pertemuan maka berpikir untuk kemajuan kampung itu seperti apa. Itu konsepnya ke sana. Kemudian kami juga membuka wacana diri kami, khususnya pengurus di RT 27 itu melakukan kegiatan-kegiatan yang mengembangkan pengetahuan kami, seperti studi banding ya di salah satu wilayah di kota Surabaya, yang mana itu ada juara 1. Nah, kita belajar di sana. Hasil yang baik ya kita terapkan, kita kembangkan di sini. Yang kurang ya kita tidak kita pakai. Ya ternyata ketika kita studi banding tidak semuanya kita kurang, khususnya di RT 27 ya. Kita juga memiliki kelebihan ya, kelebihan. Nah, yang jelas di RT 27 ini kita juga sudah membuat satu konsep ya pembangunan wilayahnya. Dari mulai ada 5 gang di sini, mulai gang rambutan itu kita punya konsep yaitu tema keamanan ya, mulai keamanan terhadap kebakaran, kemudian tema tentang kenakalan remaja dan lain sebagainya. Nah, itu diharapkan ya warga yang di sana itu sebagai motivator untuk gang-gang yang lain. Kemudian gang yang kedua itu ada gang pisang ya, di mana gang pisang itu tema kegiatannya, tema wilayahnya adalah tema kesehatan ya. Itu adalah mengembangkan potensi kesehatan untuk seluruh warga ya. Di sana ada komunitas bersepeda, komunitas olahraga, tenis meja, kemudian futsal ya. Kemudian juga ada pembinaan pencaksilat di sini ya, mulai anak-anak sampai dengan usia dewasa. Itu salah satunya untuk mengembangkan potensi kesehatan. Nah, di pojok SPIS khususnya di wilayah Jalan Pisang di pojok kampung ada Fasum, itu kita manfaatkan untuk toga, tanaman obat keluarga ya. Jadi kita mendukung ya bagaimana supaya warga yang ada di RT 27 ini sehat semua. Selanjutnya kita juga punya konsep pengembangan pengetahuan pendidikan, yaitu khususnya di Jalan Duku ya. Ada yang namanya taman baca ya, taman baca yang kita sediakan untuk anak-anak kita, baik balita, anak-anak dan remaja. Buku-bukunya juga bervariasi ya. Tetapi sebetulnya bukan hanya untuk warga kita juga membuka untuk seluruh warga yang ada di perumahan ini. Kenapa? Kalau kita beramal, kita itu akan mendapat pahalanya. Tuhan akan mencatat dan memberikan rezeki kita yang berkali lipat ganda. Nah, kemudian ada tema-tema edukatif selain yang ada di mana di Jalan Duku dalam bentuk taman baca. Kita juga memfasilitasi ya jalan-jalan ini kita gambari dengan permainan-permainan yang mengandung edukatif ya, seperti yang kita lihat seperti ini taman jalan yang kita gambari dengan
bunga, kemudian kita daunnya ada tulisan huruf A, B, C. Ya, itu berarti kita mengenalkan huruf kepada anak-anak, kemudian angka kepada anak-anak. Sambil dia berolahraga, tapi dia juga ada edukatif. Kemudian juga rumah-rumah yang kosong, ya, tembok-tembok yang ujung space itu bisa dilihat orang banyak. Kita juga beri edukatif kepada masyarakat lewat literasi membaca gambar maupun membaca tulisan. Ya, selain yang sudah umum seperti konsep bagaimana kita menjalankan hidup sehat dan lain sebagainya. Kemudian juga ada konsep di gang kami yaitu di Jalan Semangka, itu ada temanya kuliner dan juga seni, ya, karena di situ ada warga yang memang berkecimpung di kegiatan kuliner, ya. Jadi mudah-mudahan itu juga akan meniru di gang-gang yang lain, ya. Selain nanti dia itu menunggu suaminya yang bekerja, ya, untuk mendapatkan penghasilan di dalam rumah, dia mungkin bisa membantu, ya. Itu ditularkan, saling kita belajar, ya. Tentu kami di RT 27 tidak berdiam diri, tetap kami belajar, dan kami juga berusaha untuk membuat relasi hubungan kami, ya, baik itu dengan perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat dan sebagainya. Kebetulan beberapa waktu yang lalu kita bekerjasama dengan Universitas PGRI Adibona Surabaya. Kita minta programnya apa? Pengabdian masyarakat. Kebetulan di sana ada program PKK, pendidikan kesejahteraan keluarga. Kami minta warga kami dilatih untuk di bidang tata boga. Pembuatan kemarin itu adalah abon dari ikan lele dan belut, ya. Kemudian juga untuk tata busana itu serowaste, memanfaatkan limbah kain untuk jadi pakaian. Kemudian juga tata rias untuk ibu-ibu, sehingga warga kami itu selain punya pengetahuan juga punya keterampilan, itu harapannya, ya. Kemudian yang terakhir itu di gang kami ini, ya, di gang kami ini adalah Gang Nangka, itu adalah temanya adalah tema prestasi. Harapannya apa? Harapannya semua warga yang ada di sini itu berprestasi, ya. Prestasi dalam bidang apa kita tidak menutup diri, ya. Yang jelas ada wadah untuk kegiatan, ya, baik kegiatan sosial maupun kegiatan seni, ya. Seperti ada Qosida RT 27 Qosida, itu bisa dilihat di YouTube-nya. Kemudian juga ada band 27, itu juga ada program rutin yang dilaksanakan. Terlebih kita sudah mencanangkan program Minggu Sehat dan Minggu Bersih, ya. Secara otomatis, ya, lingkungan kami adalah lingkungan yang sehat dan bersih, ya. Sejalan dengan perkembangan zaman, kita selalu berusaha untuk belajar dan belajar. Nah, pas di momen 17 Agustus ini, kita juga ingin memberikan motivasi kepada warga kami, ya, untuk berpartisipasi dalam meningkatkan rasa kepedulian lingkungan, ya. Bagaimana lingkungan kita ini semakin lama harus semakin bagus, semakin asri, indah dan maju itu, ya. Karena biasanya untuk mengupayakan warga untuk berpartisipasi sulit, tetapi kami bersyukur dan alhamdulillah seluruh warga itu mendukung. Nah, dan program kami untuk HUT RI yang ke-74 ini semua bersatu padu, ya, mulai anak-anak, balita, remaja dan dewasa semua tumpuk di sini, terutama pada momen saat ini, yaitu momen lomba kebersihan, ya, yang diselenggarakan oleh RW 09 Perumahan Oma Indah dan Gera Menganti Gresik ini. Dan kebetulan tahun lalu kita juara 1 dan harapannya kita terus bertahan. Dan lebih-lebih kita ingin meningkat ke jenjang yang lebih tinggi, baik di tingkat kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi maupun nasional. Itu harapan kami. Saya kira dengan upaya kerjasama dan gotong royong, saya yakin pasti harapan kami bisa terwujud. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan untuk momen 17 Agustus tahun 2019 ini. Terima kasih. Ya. Jadi untuk menyambut HUT RI ke-74 tahun 2019 ini, khususnya di wilayah RT 27 RW 09 Perumahan Oma Indah dan Gera Menganti, Kabupaten Gresik, kami sudah mempunyai rencana. Yang pertama, kami membentuk panitia itu 3 bulan lebih awal. Kenapa? Karena banyak persiapan-persiapan yang harus kita lakukan, baik itu persiapan secara fisik maupun persiapan secara mental warga kami di dalam menghadapi kegiatan-kegiatan lomba, ya. Artinya apa? Lomba-lomba itu perlu dipersiapkan di dalam momen-momen pertandingan. Jadi 3 bulan sebelumnya kami sudah mempersiapkan kepanitiaan. Kemudian di dalam kepanitiaan kami sudah bagi ke dalam beberapa seksi kepanitiaan, baik itu kegiatan yang dilaksanakan di dalam RT sendiri maupun yang keluar. Karena kita itu kan bagian daripada RW, juga bagian daripada kelurahan atau desa, sehingga kita juga harus berpartisipasi dalam rangka kegiatan HUT ini. Nah, untuk di tingkat RT, ya, momen-momen kegiatan itu juga kita laksanakan, ya, seperti lomba-lomba untuk anak-anak,
lomba-lomba untuk ibu-ibu, karang taruna dan remaja itu kita lakukan. Seperti lomba makan kerupuk itu umum, kemudian lomba bercerita untuk PAUD, untuk yang mengasah keberanian, kemudian lomba untuk ibu yang sifatnya fun, dan juga bapak-bapak kita laksanakan di sini. Ya, kemudian kita juga mengikuti lomba-lomba di tingkat RW, ya sesuai dengan program yang dilaksanakan oleh RW. Ya, salah satunya adalah kegiatan yang kita laksanakan pada hari ini yaitu lomba kebersihan. Ya. Kemudian perlu kita sampaikan bahwa RT 27 di dalam memenangkan lomba sebetulnya itu tidak mudah, ya. Tetapi kita harus berupaya semaksimal mungkin. Tidak ada kemenangan itu yang dicapai dengan biasa-biasa saja. Tentu kami harus berbeda. Nah, perbedaan itulah yang membuat kami menang. Seperti halnya kondisi fisik lingkungan kami, ya. Kami punya fasilitas panggung prestasi, punya taman pitu lekor, punya taman aktif bermain, kemudian taman baca, taman toga, kemudian fasilitas yang lain yang ada di RT 27 kita optimalkan, termasuk penataan dan menghias lingkungan sesuai dengan tema HUT RI yang ke-74 ini. Ya, harapan kami apa? Ini menjadi momen seluruh warga RT 27 karena ini juga momen nasional, ya, karena kita tahu bahwa keberhasilan negara itu diawali oleh keberhasilan provinsi, keberhasilan provinsi didukung oleh keberhasilan kabupaten itu kecamatan adalah desa adalah RW, dan terakhir adalah RT. Nah, kalau kita ingin bangsa kita besar, ya kita mulai dari RT ini. Nah, harapan kami momen RT 27 ini bisa menjadi pioner, ya, menjadi contoh juga untuk masyarakat yang lain bahwa kita ingin berpartisipasi untuk menghargai jasa para pahlawan dulu yang berjuang tanpa pamrih, ya. Mereka kalau sebelum zaman kemerdekaan, ya, membangun senjata, nyawanya sebagai taruhan. Kalau kita tinggal mengisinya. Oleh sebab itu, jangan disia-siakan perjuangan para pahlawan kita, ya, dengan mengisi pembangunan, dengan kemajuan-kemajuan yang notabene akan kembali pada kita manfaatnya. Saya kira itu konsep kita. Terima kasih. Tanah air ku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Yaitu pertemuan rutin PKK RT 27 yang dihadiri oleh Dasawisma Nanas 1 sampai 5. Dan setelah itu untuk untuk memperingati HUT kemerdekaan RI yang ke-74, kita melakukan kebersihan yang untuk kreativitas, kebersihan dan lain-lainnya untuk mengikuti lomba kebersihan lingkungan. Jadi persiapan-persiapan meliputi kebersihan lingkungan, tanaman toga atau penghijauan, tanaman hias, tertib administrasi. Untuk ibu-ibu PKK kemarin mengisi salah satunya yaitu
paduan suara, persiapan yel-yel, menata tanaman-tanaman kerja bakti terutama tanaman toga, dan membuat kreativitas untuk pernik-pernik seperti umbul-umbul dan lain-lainnya. Juga menyediakan beberapa makanan unik yang didapat dari RT 27. Misalnya kayak ini tadi, ada puding kelor, ada lumpia kelor, ada lumpur mangga, ada sinom belimbing, ada terang bulan, ada jenang pelok, dan wedang uwo, rosella, dan masing-masing dari Dasawisma. Yang menarik itu untuk yang kurang ini ya, untuk mengajak warga itu awalnya sih agak susah, tapi karena kita karena kita ternyata itu kembali ke warga lagi, sehingga mereka itu suka sekali bergotong royong, akhirnya bisa kerjasama antara jalan yang satu dengan yang lain. Kita harus saling mengisi, harus saling mendukung, harus saling support. Sering-sering kita itu bisa kumpul-kumpul untuk sharing. Kita sering mengadakan acara-acara seperti misalnya minggu pagi itu ada acara Minggu Sehat. Di sini ada Minggu Sehat, yaitu kita melakukan senam bersama satu RT yang diikuti semua warga, dan ada Minggu Bersih, di mana minggu berikutnya yaitu kita semua warga RT 27 melakukan kebersihan di lingkungan masing-masing. Harapan kami, semoga kami, PKK kami bisa melakukan dan melaksanakan 10 program pokok PKK dan bisa mewujudkan visi misi dari RT 27, yaitu semangat pagi. Semangat pagi! 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 Yes! Kami dari PKK RT 27 RW 09 menyiapkan UP2K-nya dari daur ulang sampah kering. Nah, di sini seperti sampah gelas yang tidak bisa hancur dalam beberapa waktu ya, kita buat seperti ini, baju ini. Nah, terus itu bahannya. Terus seperti ini limbah dari saset kopi. Nah, kita buat seperti ini. Terus selama ini juga terbuat dari kayu pecah yang benar-benar tidak terpakai, kita rajut. Bisa dibuka. Nah, ini seperti ini. Nah, kita sharing dari kelompok Dasawisma dulu. Setelah itu kita kalau ada pertemuan rutin PKK, kita share juga di PKK RW juga. Kebetulan saya juga ikut di PKK Balai Desa Kelurahan Meringkang. Saya juga bisa share ke sana juga. Seperti ini terbuat dari sabun. Nah, untuk pengharum ruangan juga ini. Oke, kemudian dari bahan-bahannya sendiri didapatkan dari mana? Bahannya dari pengumpulan sampah kering, kita pilah-pilah. Warga sendiri ya? Nggih, dari warga sendiri. Kemudian dari hasil-hasil karya ini apa sih yang manfaat bisa didapatkan oleh dari warga? Pengelolaan uang dari yang dihasilkan dari penjualan ini itu juga nggak sama tiap dawisnya. Pengelolaannya dimasukkan ke koperasi masing-masing Dasawisma. Ada yang dikelola di koperasinya, ada yang dibuat untuk pengandaan inventaris Dasawismanya juga. Kemudian dari masyarakat sendiri, seberapa tinggi sih minat warga untuk ikut berkecimpung dalam pembuatan karya-karya seperti ini? Sangat berminat dan antusias sekali untuk membantu kami dalam pengelolaan sampah daur ulang ini, dan
dan juga untuk memakainya secara pribadi. Kita adakan pertemuan setiap 1 minggu sekali, setiap hari sore kita kumpul, kita buat bersama. Oke. Dari karya-karya ini apakah dijual atau bagaimana untuk setelah hasil dikaryakan? Hasilnya dijual. Kemudian yang paling banyak dicari atau diminati oleh masyarakat apa? Tas ini, nah ini tas untuk laptop, dan kebetulan filmnya enggak ada sayang. Habis laku. Ini dari waterproof, anti air. Ini dan perca. Nah kemarin yang laku banget ada ini. Ini amplop momen lebaran seperti ini. Dan tadi sudah ada beberapa barang yang sudah laku. Yang paling sulit adalah penyamaan waktu pembuatan. Oke. Terakhir harapannya dari UP2K ini seperti apa untuk ke depan? Lebih terwadahi untuk menambah kesejahteraan UP2K-nya. 1945 atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Selamat siang, kami dari panitia kegiatan HUT RI yang ke-74 RT 27. Setelah dibentuk satu panitia, maka kami pertama adalah untuk mencari koordinator masing-masing lomba, yaitu lomba yang diadakan di RW, antara lain lomba voli, lomba bulu tangkis, dan lomba tenis meja. Nah, pada tahun kemarin kita juara di lomba bulu tangkis dan juara di lomba tenis meja. Persiapan kami selama ini yaitu sekitar 3 bulan yang lalu, yaitu kita mempersiapkan pembangunan di wilayah masing-masing. Kita ada 5 wilayah, yaitu Jalan Rambutan, Jalan Pisang, Jalan Buku, Jalan Semangka, dan Jalan Nangka. Dan masing-masing saling berganti untuk membangun gapura yang selama ini sudah kita tertata rapi. Dan kita mengikuti lomba di RW kemarin, insya Allah berjalan dengan lancar. Nah, untuk persiapan lomba kebijakan itu sendiri, nah hari inilah momen terakhir untuk penilaian di wilayah RT 27. Dan untuk memeriahkan HUT kemerdekaan RI 27, maka panitia dan segenap pengurus RT yaitu mengadakan pertunjukan barongsai atau jaranan turangga. Apa yang bisa kita lihat hari ini yaitu semangat dari warga kita sendiri. Yaitu, saya tidak memungkiri bahwa warga kita sendiri hampir tiap malam, hampir tiap hari selalu memperhatikan kebersihan lingkungan dan menjaga kebersihan lingkungan itu sendiri.